mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Wow, terjadi chaos sepertinya, Bung. Saya minta saudara-saudara sabar. Newo. Hari ini mestinya hari yang membangkitkan semangat kita, memicu rasa nasionalisme yang tinggi untuk siap berkorban apapun buat negeri yang kita cintai ini. Sebab 81 tahun lalu negara kita resmi merdeka. Mahardika, dari kata mahardika, yang artinya terlepas dari belenggu. Berdiri dan punya marwah, tapi bagaimana kita mau merasa bangga? Pengen membalas jasa para pahlawan yang telah membebaskan negeri ini dari penjajahan. Lawang situasi negara kita saja kayak begini. Situasi sekarang, aduh, aku bingung. Ameh omong wis merdeka, nyatane presidennya sering larani hati rakyat. Kalau ada sesuatu tidak segera ditangani, jika pidato kesana kemari, gak jelas apa yang mau direalisasi. Nah, di video opening tadi kan kita melihat, bikin kita semua prihatin. Negara ini merdeka sudah 81 tahun. Pemimpinnya malah gak ngerti bagaimana caranya mimpin. Sudah begitu 58% rakyat. Ame sampai kapan mau sadar? Betapa semua ini tidak bisa dibiarkan. Dengar sendiri kan tadi, Presiden sebut kalau buruh tukang kupas bawang aja, upahnya 700.000 per kilo. Apa tumon ini? Lawang berambang goreng aja, harganya cuma 60.000 sampai 140.000 per kilo. Ya tergantung bawangnya atau bakule atau kualitasnya. Jadi sekitaran gitu. Nek berambang goreng semono, masa upah ngupas saja tembus 700.000, salah ngomong, salah yang bisi atau memang tidak tahu. Sebenarnya Pak Prabowo itu tahu berambang enggak sih? Om Begawan nggak yakin nih dia ngerti bawang kuwi sing kepiye, berambang sing kepiye. Dan dia bicara begitu, baca teks. Lihat sorot matanya, kan fokus bener tuh, kayak ngelihat layar. Itu pernyataan resmi loh, dalam acara sidang tahunan MPR di gedung Kura-Kura itu. Lah jika Letkol Teddy Indra atau Bung Prasetyo gak dapat sanksi apa-apa, ya sudah. Tambah parah negara ini. Lalu berikutnya di video opening tak perlihatkan tadi. Warga Jakarta marah pada ngelakson nunggu presiden melintas. Iki dudu soal gak sabar. Rakyat sudah muak dengan semua yang disampaikan oleh kepala negara kita. Viewers video itu yang diunggah media tembus ratusan ribu. Turunnya kamu komentar-komentar ya. Ragur pedas. Kayak ditaplok sandal itu pedes. Itu sebelum pidato di paripurna MPR. Lah tentu dengan apa yang diungkapkan presiden, wis tambah jengkel ya itu. Dan hari ini aku pengen nuduhke betapa ironi yang dipikirkan pejabat kita sama yang dirasakan rakyat. Sangat jauh berbeda. Peringatan kemerdekaan, rakyat malah merasa keprihatinan pada titik nadir. Jelas bertolak belakang, anomali. Namun pejabat tambah tidak peduli tuh. Di Aceh sama Papua itu ada bentrok. Ya pas pidatonya presiden itu. Padahal waktu terjadi bentrok saat rakyat Aceh memperingati hari damai. Nek koyong ini kita kan merasa yang muak sama negara itu tidak hanya warga Jakarta.
namun juga di ujung barat sampai ujung timur. Di Papua ada demo rusuh gara-gara mahasiswa sama rakyat protes penempatan militer di sana. Pemerintah ini koyo-koyo nih loh. Nek orang nugas ke tentara orang marem. Sementara tentara itu kan menjaga kedaulatan negara, bukan menjaga rakyatnya. Meden-medeni rakyat enggak. Lalu akhirnya apa? Ya negara ini diperingatkan oleh Tuhan dalam bentuk gempa. Di Nusa Tenggara Timur, gimana? Masih nutup ini semua. Dan yang ke sana siapa? Ketika ada gempa, partai lain enggak mau tahu, pejabat enggak mau tahu. PDI Perjuangan yang langsung turun ke sana. Dipimpin Pak Ganjar dengan Putri Risma hari ini. Yang lain gak mau tahu tuh. Lu Tuhan sudah nyentil, nyolek. Memberi peringatan, tandanya jelas banget. Bila diabaikan, korbannya jelas rakyat. Tapi kepemimpinan Prabowo Gibran, iki saat ini menurut Om Begawan jelas buruk banget. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan sama sekali. Loh kalau mereka mengklaim swasembada pangan, itu dusta, bohong, ngibul. Yang ada itu swasembada beras. Bukan swasembada pangan loh. Loh ngono ae sira mampu menekan harga beras lebih murah. Yang terjangkau rakyat katanya swasembada beras. Nambah loro hati. Habis pidato, Bang Jack ngasih jempol pada presiden. Ini si mantan ini. Bang Jack ini genah wis ora mikir rakyat itu. Bang Jacknya pengen nih Prabowo menyiksa kita semua. Dengan omongannya sama kebijakannya. Ngono kuwi kok yo akeh sing dukung. Apa karena mereka intu-intuan? Mereka dapat jabatan. Memakai pasukan medsos mengunggah sesuatu yang positif di semua media sosial. Kacau semua ini negara. Apa yang ada sekarang? Sebagai paradok peringatan kemerdekaan. Dengan yang dijalani pemerintah. Lawang yo genah toh Pak Prabowo yang bermasalah. Kenapa kita yang jadi susah? Omongannya geladrah. Marai kuping dora betah. Marai pegel karo hati ini saya, tahu saya. Kesel, capek. Lu karo cara memimpin yang begitu diterus-teruskan. Ya lihat aja. Yang makin tidak simpati, tambah besar. Soyo akeh. Kian banyak. Entah kepada RI 1, apalagi RI 2. Inkompeten buat memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Lo kalau partai membela, ya sebatas buat kepentingan sendiri. Pasti simpatisan dan kader di bawah genah bulat-bulat. Kurang menyedihkan gimana itu? Lu sempat-sempati presiden mikir ambulan udara dan dokter terbang. Logikanya kuwi piye toh? Cara mikirnya itu loh. Itu ndak jawab masalah. Bila masih banyak rakyat mau berobat jauh, jalanan rusak, armada gak menjangkau. Ya dipikirkan tenanan, dibuka jalur ke pelosok. Substansi masalahnya yang diselesaikan, dicari solusi yang tepat. Lo nek gak membenahi infrastruktur jalan, buka layanan kesehatan di wilayah tak terjangkau itu, gimana? Lah wong awake dhewe lho. Sing hitungane urip ning Jawa, seperti Om Begawan di Jawa Tengah, di kota, telepon polsek butuh bantuan dong mesti dilayani cepat. Meskipun sudah ada HP, ya kalau punya pulsa, coba telepon polisi. Belum karuan dalam hitungan 10 menit tiba-tiba di lokasi. Beda dengan damkar. Sekali ditelepon langsung jenggirat damkar itu. Ini malah gagas ambulan udara sama dokter terbang. Lah anggar kon buang-buang anggaran hobine ra umum. Lo andai bicara proyek menghabiskan duit. Oh no idea itu. Ambulan udara sama dokter terbang itu tidak efektif menjangkau ke pelosok. Terbang renek landasane apa kon menclok nang endi coba. Mbok kira semua pelosok di seluruh negeri pasti ada wilayah yang lapang buat mendarat helikopter misalnya. Piye nek Kalimantan? Di pedalaman yang hutannya masih lebat, Sumatera, Papua, Sulawesi. Yakin tuh helikopter bisa mendarat di sungai-sungai besar di sana. Terus masuk ke pedalaman. Menggunakan apa? Loh piye buat warga Papua yang masih tinggal di pegunungan?
Memang bisa kaki-kaki ambulan udara mendarat sempurna di kemiringan yang begitu tajam. Apa dokternya ame diajari terjun payung ini gawe gregeten tok ini. Yang juga membanggongkan, Ketua Umum Gerindra itu duwe usul mewajibkan penggunaan bahasa asing buat siswa-siswi kita. Bahkan 8 bahasa asing kudu diajarke sejak SD. Iki rupane ngrekasake rakyat kuwi urung cukup ya. Lu anak cucu kita tak luput dari sasarannya juga, budi disiksa juga itu. Dan Profesor Abdul Mukti mendiksdas menai dadi ngeluhnya kelindas. Pemimpin yang nggak ngerti logika, orang paham konteks, tidak mudeng visi. Nek ngene iki piye coba? Apa ae rumangsane iso diomong nih? Sak geleme dhewe. Babakan sing mendasar soal pendidikan aja nggak ngerti. Dan bahasa asing mau diajarkan sejak kelas 1 SD. Mulai bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin lah sapi turte. Orang bahasa kewan sisan. Diajarkan di sekolah. Sesuatu tak lagi dianggap sebagai manusia. Lu anak cucu kita dinilai semacam mesin yang diprogram apapun akan nurut kata-kata. Lalu tiba-tiba mereka jadi cerdas, malah stres ya itu. Ini tenan ini. Ngompolor tahu begini, mau diem aja. Mau diem aja, apa yang saya katakan. Soal lain yang juga sempat disebut sama presiden kita adalah pengen para direksi BUMN 30 tahun terakhir ini untuk diusut. Sebab menurut Prabowo menduga ada banyak penyelewengan pemborosan serta kecurangan lain. Lo KB berkaitan sama potensi BUMN rugi yo goro-goro direksi nih. Lo kok kaya-kaya nih ngerti direksi BUMN korupsi? Solahnya ngono sama direksi BUMN. Atau karena 20 tahun Pak Prabowo tidak bisa apa-apa ketika tidak jadi presiden. Jangan begitu. Lah wong saiki wae. Wamen ya korupsi, beberapa direksi BUMN korupsi ya. Terus menteri Jokowi disidang korupsi. Presiden bisu kok. Mosok 30 tahun yang lalu suruh meriksa. Sudah belasan kepala daerah, gubernur, wakil, gubernur, bupati, wali kota, sakwakil diusut KPK. Mana jengkelnya Prabowo? Mana rasa sedihnya Prabowo? Ketika korupsi itu merajalela di mana-mana. Belas reneng kok. Dia bahkan pengen memberikan amnesti direksi BUMN sing melakukan korupsi. Lu iki piye ceritane? Omongane tempe goreng diwolak-walik, diangkat lalu dijeruk. Gimana ini? Nek orang ngelarani hati rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, orang puas. Kalau orang nyuil kesedihan rakyat, orang marah. Mbok tobat toh para pemilih itu. Ingat peringatan Tuhan. Tidakkah ngelihat yang terjadi di NTT? Itu kalau tidak sebagai pepeling Tuhan, terus apa? Murni kejadian alam? Jelas bukan. Dia juga seolah bangga bila menghasilkan ojol naik 3 kali lipat. Sing kondo sapa? Pak Prabowo jane ngecek apa ngece itu sama ojol. Tanya tuh para ojol. Beneran penerimaan mereka berlipat 3 kali. Negara tambah remuk ngene kok ekonomi buntu. Piye uang masuk iso mundak. Pemimpin sing ora gelem ngerti rakyat ini. Tidak pernah bergaul tuh. Apalagi menjalani hidup serba kekurangan seperti rakyat di bawah ini. Lo yang begitu itu. Presiden yang sebelumnya. Yang tahu dadi wong melarat. Saiki we lali kok. Serba ingin mewah. Serba ingin kekuasaan. Piye? Saiki ojol di Jawa. Misalnya di daerah Solo Raya. Untuk 50 sampai 80 ribu. Mesti di atas 8 jam kerja itu. Kadang sampai 10 jam kerja loh. Gak sedikit yang ada dapat 30 ribu sehari. Itu bersih. Buat BBM sama makan juga. Lu sedino semono apa mungkin sebutannya muda. Ngawur itu. Apalagi muda 3 kali lipat. Ada pula sih diomong ke kepala negara. Orang plek ngaruh kasunyatan. Dia bilang sudah 71 ribu sekolahan. Mulai PAUD tekan SMA. Wis diperbaiki. Lu mana kenyataannya? Nyatanya angka segitu. Sebagai target di tahun ini. Mau ngerti? Sing wis dibenahi. Berapa coba? Baru 16 ribu sekolahan. Itu sudah bulan ke-8. Masih sisa 4 bulan. Mungkinkah semua itu bisa rampung?
Lu kalau ngomong pendidikan tak jamin rang genah ini. Ngomong apa wae ora ono sing toto. Mau gawe perkara menyakiti hati kita semua. Bahkan belum lama kita ikut tahu utang pemerintah wis tekan 10.000 triliun lebih. Tak baleni pisan kas ya, 10.000 triliun lebih. Badialah tenan itu. Padahal Prabowo Gibran memimpin baru 21 bulan. Utangnya mundak 2.000 triliun. Lu cari efisiensi. Katanya dana ke daerah dipotong. Kan biar nyebut ngirit. Ngapa utangnya malah bengkak? Jangan-jangan cuma dirampok, dikorupsi sama pejabat-pejabat atas. Bila pakai logika normal loh. Kira-kira masuk akal enggak? Utang tembus semono. Anggaran pendidikan saja sebagian dialokasikan ke MBG. Lu nek dana desa di Sudo diwujudke bangunan Kopdes. Lah duit utangan sing 2.000 triliun itu diwujudkan buat apa coba? Karena dana Kopdes itu kan hasil efisiensi dari dana desa. MBG dari dana pendidikan. Lah terus utang 2.000 triliun buat apa? Ada yang bisa kasih tahu Begawan? Buat apa utang segede itu? Dengan utang hoha-hoha itu. Nggak punya malu di pemerintahnya. Cerita lebih baik naikkan gaji guru daripada buat upacara seremoni kementerian. Loh emang upacara seremoni kementerian setiap bulan ada. Loh kalau toh pun ada, gedenya berapa sih? Sekarang ini hampir 1.000 kementerian, badan, lembaga di bawah presiden. Tapi, mbok rencanamu sing ame gawe batalion di tiap kabupaten sing dibatalni. Program MBG mbok sing didekne, diberhentikan. Apa Kopdas yang dihentikan juga atau dikurangi. Dihilangkan saja itu. Karena banyak yang memprediksi bakal bubruk. Bakal ada 83 bangunan koperasi Desa Merah Putih akan berhenti. Jadi rumah gendruwo nanti. Yang ada di pinggir kuburan, di tengah sawah, di tengah hutan. Ini ngopo gelem. Pak Prabowo mau tahu soal yang begini. Terontong-terontong kegagalan MBG dan Kopdes. Andai direalisasikan upacara seremonia kementerian berhenti, yakin gaji guru akan naik? Kok aku ora yakin? Omong-omong aja, kayak biasa. Sing juga mumet nih, dia omong seneng TNI Polri bangun 3.395 jembatan. Lah wong coklat ro ijo dididik di sekolah ini dilatih tenagane bakoh buat melawan kejahatan kok. Entah kejahatan ke rakyat maupun kejahatan pada negara. Kok dikongkon dandani jembatan. Ketemu pirang perkara, ini bukan dalam keadaan perang. Kalau sesuatu yang urgent perang, Polri TNI itu mudah buat jembatan. Lu bila pemerintah terus-terusan begini, ya tunggu saja. Waktu yang tepat runtuhnya pemerintahan ini. Wayahe sekarang koyong ini. Lu bisa aja nih Pak Prabowo itu piye toh? Bener waktu kita masih terus menunggu begini. Bagaimana? Apakah kita terus akan pasrah melihat keruntuhan ekonomi negara kita? Semerawut kayak orang kayak begini, kok masih mau didukung? Bubrah negara. Jadi, apa makna kemerdekaan buat rakyat kecil? Apa maknanya? Mahardika yang harusnya lepas dari kezaliman, dari penjajahan. Tetapi lepas dari penjajah, tapi dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Kukut kita. Salam Begawan.